Saudara sekalian, di hadapan kita ini adalah satu kawasan di Pantai Senggigi. Mari kita lihat bagaimana batas antara pagar sebuah hotel ini dengan tepi laut. Bahkan pasir-pasir laut itu langsung terbawa ke pekarangan hotel atau ke halaman hotel ini ketika banjir pasang. Inilah contoh bagaimana ketentuan mengenai sempadan pantai memang hanya ada di dalam kertas, tidak diterapkan dalam kehidupan nyata. Katakanlah bahwa komplek perhotelan ini dibangun ketika undang-undang itu belum lahir. Kemudian dengan dalil bahwa undang-undang itu tidak bisa berlaku surut, namun kita bisa mencegah untuk terjadinya hal yang sama pada hotel-hotel yang dibangun pasca terbitnya Undang-Undang 27 tahun 2007 tentang rencana zonasi dan pengelolaan pulau-pulau kecil, serta Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang hal yang sama, yaitu rencana zonasi dan pengelolaan pulau-pulau wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta Peraturan Presiden nomor 51 tahun 2014 tentang sempadan pantai maupun Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang RZWP3K tahun 2018. Bolehlah kawasan ini karena sudah terbangun jauh sebelum undang-undang itu lahir, namun pembangunan kawasan-kawasan perhotelan selanjutnya tidak boleh melanggar ketentuan mengenai sempadan pantai, karena itu memang telah dijamin oleh undang-undang yang merupakan keputusan bersama antara pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Persekongkolan jahat itu terjadi tidak lain motivasinya adalah untuk mendapatkan uang di luar daripada apa yang menjadi hak mereka, sehingga terjadilah perselingkuhan, persekongkolan jahat demi untuk mendapatkan harta, tahta, wanita, serta Toyota. Jadi demikianlah kita bisa abai dari segala peraturan-peraturan yang kita buat baik di daerah maupun di pusat. Demikian juga yang menyebabkan sumber daya alam kita hilang dan masyarakat kita kehilangan hak-hak mendasarnya untuk menikmati keindahan pantai, untuk menikmati alam di negerinya sendiri,
karena adanya persekongkolan jahat antara para pihak di dalam melaksanakan undang-undang atau regulasi lainnya. Jadi saudaraku, mari kita sadar hukum, mari kita kembali ke regulasi kita sadarkan masyarakat bahwa memang ada hak-hak mereka yang terabaikan oleh kepentingan sesaat para pihak yang ingin mempertahankan kekuasaannya maupun mereka yang takut kehilangan jabatannya jika harus menjalankan aturan sesuai dengan yang tertulis di dalam undang-undang. Hal ini sangat banyak terjadi di dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari baik di pusat maupun di daerah. Sehingga seorang yang paham regulasi, seseorang yang paham aturan, belum tentu dia berani menjalankan aturan tersebut dan harus mengakomodir kepentingan pihak-pihak tertentu yang sesungguhnya bertentangan dengan regulasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi saudaraku, itulah yang menyebabkan kita kemudian kehilangan sumber daya kita, kehilangan hak-hak kita terhadap akses publik karena adanya memang kepentingan-kepentingan sesaat yang mencengkram dan mengabaikan peraturan perundang-undangan. Jika Anda berani untuk melakukan penegakan hukum atau tindakan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Anda akan membentur tembok besi, akan membentur tembok baja yang menyebabkan kemudian hukum tersebut menjadi terbalik. Saudara sekalian, mari kita sadarkan masyarakat awam kita tentang hak-hak mereka yang terampas. Saya sudah melaksanakan bagian saya. Saya sudah melaksanakan kewajiban saya. Sehingga jika kelak generasi mendatang bertanya apa yang pernah dilakukan oleh si A atau si B di dalam menegakkan aturan, maka saya sudah melaksanakan kewajiban saya sudah mengambil bagian saya sudah mengambil peran untuk tetap konsekuen dengan peraturan-peraturan dan regulasi yang ada. Tinggal masyarakat kita yang perlu disadarkan sehingga mereka bisa melakukan kontrol, bisa melakukan monitoring, bisa melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau pelaksanaan suatu peraturan yang menyebabkan mereka kehilangan hak-hak mereka di ruang publik. Saudara sekalian, pencemaran juga merupakan bagian daripada dampak suatu pembangunan yang diatur di dalam undang-undang. Ada batas baku mutu daripada suatu limbah atau suatu dampak daripada kegiatan terhadap lingkungan. Jika terjadi dampak yang melampaui baku mutu, maka para penegak hukum harus mengambil tindakan, harus mengambil sanksi atau harus membuat sanksi terhadap perusahaan yang bersangkutan sehingga publik tidak dirugikan. Namun kadang-kadang memang suara rakyat itu bagaikan hilang di telan bumi karena ada oligarki baik di tingkat pengambil keputusan maupun di pihak-pihak tertentu. Jika terjadi pencemaran lingkungan akibat daripada aktivitas di suatu perusahaan atau suatu pabrik ataupun institusi pemerintah baik itu bersifat ekonomi maupun untuk kesehatan dan lain sebagainya, maka masyarakat bisa mempedomani ketentuan di dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang lingkungan
dan itu ada sanksi bagi semua pihak.